Ibu, kamu udah lulus SMA dan ingin lanjutin kuliah, tapi keadaan keuangan kita ini lagi menurun. Masa bisa jadi? Tidak, Cindy. Adik-adikmu masih kecil, kamu butuh bantuin ibu sama bapak nyari uang. Ada apa ini, Bu? Ibu, saya pengen kuliah masa depan. Bapak tahu, Nak. Tapi keluarga kita lebih penting saat ini. Kamu harus mengerti. Ibu tahu nak, kamu saat ini berat, tapi kamu harus cari kerja untuk membiayai kita sama adik-adikmu. Cindy merasa terjebak dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Putusan ibunya membuatnya merasa tidak adil dan tidak didengar. Dengan hati yang berat, Cindy memutuskan untuk mencari bantuan dari konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Selamat siang Cindy. Bagaimana kabarnya kamu hari ini? Kurang baik, Bu. Oke, baik Cindy. Terima kasih sebelumnya telah memilih saya sebagai konselor kamu hari ini. Untuk sesi pertama kita, saya akan memberitahu kamu bahwa apapun yang kamu ceritakan kepada saya itu bersifat rahasia. Jadi apa yang kamu ceritakan kepada saya hari ini terhenti di sini Cindy. Jadi kamu bisa membuka semua keluh kesah kamu kepada saya hari ini. Jadi saya melihat di sini kamu sedikit tegang Cindy. Jadi bisa kamu ceritakan kepada saya tentang problem kamu hari ini. Iya, Bu, saya merasa tertekan banget dan saya nggak tahu harus kayak gimana. Oke Cindy, kamu bisa tenang dulu. Tarik nafas kamu dalam-dalam. Saya akan dengarkan kamu tanpa menghakimi. Jadi ceritakan saja apa yang kamu rasakan. Oke? Ini, Bu, saya pengen banget kuliah, tapi orang tua saya nyuruh kerja buat biayain adik saya sekolah. Oke Cindy, jadi kamu dihadapkan oleh pilihan yang sangat sulit ya. Dimana kamu harus memenuhi impian kamu dan memenuhi kebutuhan orang tua kamu. Iya, Bu, saya tahu orang tua saya susah. Saya juga sayang sama adik-adik saya. Tapi saya punya mimpi, Bu. Dan orang tua saya itu nyuruh saya kerja. Saya rasa semua orang punya jalan untuk berkembang. Tapi saya ngerasa stuck di situ-situ aja. Baik Cindy, saya bisa merasakan rasa tanggung jawab kamu yang sangat besar pada keluarga kamu. Begitu juga dengan mimpi-mimpi kamu itu. Jika kamu membayangkan dirimu kuliah, Cindy, apa yang bakal kamu rasakan? Saya ngerasa hidup saya punya arah, Bu. Dan saya mau punya pekerjaan yang lebih bagus. Biar saya bisa bantu keluarga lebih banyak. Tapi kalau saya nggak kuliah atau kerja langsung, saya takutnya nggak bakal kuliah lagi. Khawatiran itu wajar Cindy. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, apakah kamu ini ngerasa berada di tengah-tengah, di mana kebutuhan keluarga kamu dan kebutuhan dirimu sendiri? Iya, Bu, saya ngerasa menjepit di tengah-tengah. Kadang saya merasa bersalah kalau mikirin diri sendiri. Tapi kalau terus kayak gini, saya juga capek, Bu. Terima kasih sudah jujur Cindy. Kamu sudah berani mengungkapkan perasaan kamu. Itu adalah salah satu langkah penting untuk memahami diri sendiri. Sebenarnya dalam hidup membantu orang lain itu adalah pekerjaan yang sangat mulia ya Cindy. Menjaga dirimu sendiri itu juga sangat pentingnya. Jadi Cindy, menurutmu saat ini apa yang paling kamu butuhkan? Saya cuma butuh kepikiran aja dulu, Bu. Soalnya kalau saya bahas tentang kuliah, saya dikiranya itu egois, mikirin diri sendiri. Kamu butuh didengarkan, dan saya juga sedang mendengarkan kamu Cindy. Kamu itu tidak egois. Kamu hanya sedang berusaha untuk memahami diri kamu sendiri dan mencari jalan agar kamu tetap berbakti kepada orang tua kamu. Itu adalah hal yang sangat wajar ya Cindy, sangat-sangat wajar. Saya jadi agak lebih lega, Bu. Saya pikir keinginan saya untuk kuliah itu salah. Tidak Cindy, tidak ada yang salah untuk memiliki mimpi. Dengan teori yang saya gunakan, setiap orang tuh mempunyai hak untuk berkembang, berpotensi dan mengaktualisasi dirinya. Saya percaya kamu mempunyai kekuatan itu di dalam diri kamu. Ibu, gimana kan saya mau berkembang kalau orang tua saya nggak kasih ibu? Pertanyaan yang bagus Cindy. Coba kamu berpikir apakah ada cara untuk kamu tetap berbakti kepada orang tua kamu tanpa kamu menghilangkan mimpi-mimpi kamu tersebut. Misalnya kamu bisa mencari beasiswa atau kamu bisa kuliah sambil kerja paruh waktu.
Saya sempat kepikiran Bu, tapi saya belum berani ngomong sama orang tua, takut dimarahin. Rasa takut kamu itu sangat wajar Cindy, tapi komunikasi yang hangat bisa membuka hatinya orang tua kamu perlahan-lahan, dan kamu juga bisa menjelaskan dengan bertahap-tahap. Rasa takutmu itu sangat wajar Cindy, tapi kadang komunikasi yang hangat bisa membuka hati orang tua yang kamu. Kamu bisa mulai dengan memberikan penjelasan yang tenang kepada orang tua yang kamu. Beritahu orang tua kamu kalau kamu ingin kuliah, tapi kamu tidak ingin melupakan tanggung jawab kamu sebagai anak. Tapi justru kamu ingin kuliah untuk bisa membantu orang tua agar finansial lebih baik dari sebelumnya. Iya Bu, kalau dipikir-pikir saya nggak pernah ngomong kayak gitu ke orang tua saya. Biasanya saya langsung nangis kalau disuruh kerja. Itu sangat manusiawi Cindy, kamu memang sedang menghadapi tekanan yang besar. Tapi saya melihat banyak keberanian dalam dirimu, yakni kamu tetap berjuang mencari solusi. Kalau kamu bisa jujur dan berbicara dengan lembut pada orang tua kamu, mungkin kemungkinan besar orang tua kamu akan memahaminya Cindy. Mungkin ya Bu, saya juga akan coba untuk buktiin kepada orang tua kalau saya itu bertanggung jawab dan punya masa depan. Saya sangat suka dengan semangat kamu Cindy. Kamu tidak hanya menunjukkan diri kamu sendiri, tapi kamu juga menunjukkan bagaimana kebutuhan keluarga kamu tercapai tanpa menghilangkan mimpi-mimpi kamu itu. Itulah makna menjadi manusia yang utuh dengan teori yang saya berikan kepada kamu hari ini, yakni teori humanistik. Terima kasih Bu, saya merasa didengarin dan dibantu banget. Misalnya kalau saya cerita sama orang langsung ngasih saran itu, tapi kalau Ibu kasih saya solusi dalam diri saya sendiri. Iya Cindy, karena memang saya percaya banget kalau jawabannya itu ada pada diri kamu sendiri. Tugas saya hanya membantu kamu untuk menemukannya. Jadi Cindy, apa nih langkah kecil yang bisa kamu ambil dari sesi pertama kita? Saya mau cari informasi tentang beasiswa dan ngomong sama orang tua, tapi dengan lebih tenang. Bagus sekali Cindy, saya sangat bangga dengan langkah yang kamu tunjukkan hari ini. Jadi ingat Cindy, kamu itu berhak bahagia, kamu berhak mimpi, dan kamu juga berhak untuk berbakti pada orang tua kamu ya. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Sama-sama Cindy, saya sangat senang melihat kekuatan pada diri kamu sendiri. Kita akan lanjutkan sesi kedua kita, apakah kamu bersedia Cindy? Iya Bu, saya bersedia dan terima kasih banyak.